Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam Biblical Learners Club. Dan kali ini saya akan memulai untuk menyampaikan sebuah tesis karya saintis untuk mencari pemahaman tentang kemahasgalaan Allah. Tesis Oktober ini kami persembahkan buat anak saya yang tercinta yang ulang tahun pada bulan Oktober dengan judul Iman yang Berpikir. Bagaimana memulihkan fitrah manusia dengan kembali kepada keadilan dan hukum Allah melalui Alkitab. Marilah kita berdoa untuk mohon hikmat. Bapa di surga, Yahweh Elohim, kami mau belajar untuk mengenal Engkau, kasih setia dan keadilan-Mu melalui Alkitab. Berikan kami hikmat supaya kami memahami, dan berikan kami kuasa supaya kami boleh melakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih, sebagai tulisan yang saintis, saya ingin menyoroti atau mempelajari Alkitab dari sisi lain. Bukan soteriologi dan eskatologi atau hermeneutiks, tapi saya ingin menyampaikan pandangan dari sisi ilmu hukum, keadilan, dan hukum untuk memahami kemahasgalaan Allah. Dalam Mazmur 89 ayat 14, Raja Daud menulis, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi saya kira tidak terlalu jauh kalau saya ingin melihat kebenaran, kemuliaan dan kesempurnaan Allah dari sisi hukum dan keadilan. Karena ini bersifat tesis, tentunya harus berdasar pada hukum-hukum atau dalil-dalil yang berkaitan dengan keadilan dan hukum. Alkitab adalah sumber kebenaran. Kitab suci bagi kaum Ibrahimik yang percaya kepada Allahnya Abraham. Tetapi satu hal yang harus kita jujur mengakui sampai hari ini, maka umat Ibrahimik belum mencapai kata sepakat dalam pemahaman. Bahkan belum sepakat untuk menjawab dan memahami siapa Allah kita, sumber kebenaran itu. Marilah kita mulai dengan pemikiran yang sehat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang keteraturan dan kecerdasan. Manusia yang cerdas dengan organ bernama otak mampu membangun suatu kuasa, yaitu cipta rasa dan karsa, yang menyanggupkan manusia untuk membangun imajinasi dalam memenuhi segala hasrat dan keinginannya yang tidak terbatas. Kuasa ini mampu membuka rahasia alam, hukum alam yang teratur, sehingga dengan demikian lahirlah iptek dan telekomunikasi modern yang kita nikmati hari ini. Iptek dan telekomunikasi
telah mengubah manusia dari ketergantungan kepada alam di masa lampau, sekarang menjadi penguasa dan penakluk alam. Di dalam iptek inilah tidak bisa dilepaskan peran buku sebagai alat transformasi dan akumulasi kemampuan manusia. Buku sebagai produk daripada bahasa yang dipahami dan dimengerti telah membangun kecerdasan kolektif. Dan iptek maju pesat karena bahasa sains menjadi satu bahasa yang satu. Tapi di sisi lain, manusia itu mempunyai keterbatasan. Manusia yang terdiri dari badan raga, kalau Alkitab mengatakan debu tanah, maka sebagai makhluk materi, manusia itu terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Dan karena keterbatasan itu, manusia akan menghadapi banyak misteri, terutama misteri kematian. Di dalam hal inilah manusia yang cerdas dengan kecerdasan dan imajinasinya membangun kecerdasan lain di samping iptek. Itulah kecerdasan spiritual. Manusia membangun kesadaran bahwa ada satu kekuatan atau sosok supranatural di luar dirinya yang menentukan dan ikut menentukan nasibnya di bumi. Dan kecerdasan imajinatif ini melahirkan kecerdasan spiritual, yaitu untuk bersahabat dan mencari rahasia supranatural itu. Itulah yang mendasari lahirnya agama. Agama berkembang bersama sisi iptek. Agama menolong manusia untuk membangun harapan dan kekuatan hidup menghadapi misteri dan kemalangan. Sementara iptek secara fisik memampukan manusia mengatasi masalah-masalah teknis. Disinilah satu interaksi, kalau istilah filsafat, inilah dua sisi yang saling mempengaruhi dalam hubungan yang dialektis. Sebuah pertanyaan besar buat iptek yang semakin maju dan sudah mampu melepaskan manusia dari beberapa keterbatasannya. Benarkah ada Allah? Kalau ada, siapa dia? Inilah yang harus dijawab oleh umat beragama untuk berkembang bersama-sama menyempurnakan kehidupan manusia. Bagi umat beragama, kebenaran dan sumber kebenaran itu bersumber pada kitab sucinya. Dan bagi kami percaya pada Allah, orang Kristen, umat Ibrahimik, kami percaya kepada satu Allah yang sama. Allahnya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Itu ada dalam Keluaran 3, 14, 15, Kisah 1 ayat 13, dan dalam Ali Imran ayat 80. Dan Allah yang sama itu telah menurunkan tuntunannya kepada para nabi, jadilah kitab suci. Kita sebut Torah, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi karena kenyataan kita umat Ibrahim ini tidak satu dalam pandangan, lalu sebuah pertanyaan,
benarkah Allah itu maha adil dan maha kasih? Di mana rancangannya? Kalau Allah itu pengasih dan penyayang, kenapa bumi penuh dengan kemalangan dan kesusahan? Inilah saatnya kita mencoba memahami dengan pemahaman agak berbeda, yaitu memahami sisi kemahakuasaan Allah melalui pendekatan hukum dan keadilan. Inilah yang saya maksud dengan iman yang berpikir. Kita tetap beriman, artinya kita percaya pada Allah dan kita bersumber pada Alkitab atau kitab suci kita. Tapi kita berpikir, mengapa rancangan Allah yang menurut Alkitab itu sempurna kok tidak terwujud? Mari kita berpikir untuk mencari kembali kepada fitrah Allah melalui keadilan dan hukum yang kita bisa pelajari dalam Alkitab sesuai dengan ayat tadi. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Selama ini kalau kita berbicara tentang agama, kalau kita berbicara tentang Injil, maka kita hanya berbicara tentang kiamat, keselamatan, soteriologi, eskatologi, dan hermeneutik dengan debat yang tidak selesai-selesai. Apa sebenarnya isi Alkitab? Yesus sendiri mengatakan kitab suci menjadi saksiku. Padahal Yesus mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Apakah semua orang harus jadi Kristen? Inilah pandangan-pandangan egoistik sektoral dari umat Ibrahimik yang tidak menyelesaikan masalah. Marilah kita mencoba untuk mencari kebenaran. Para ahli pikir berkata, hidup itu gerak. Hidup itu terang. Hidup itu energi. Dalam satu perubahan dan perkembangan yang dialektis. Bahkan kontradiksi itu sendiri adalah bagian dari hidup yang mencerdaskan. Maka adegium dalam hidup itu semua setuju. Hidup yaitu hidup itu sendiri. Kalau orang Jawa berkata urip itu nguripi. Artinya kalau kita berbicara tentang kehidupan, marilah kita pelihara kehidupan itu untuk kemaslahatan bersama. Nah, sebagai orang beriman, kita mencari sumber hidup itu, yaitu Allah. Kembali kepada sumber hidup itu berarti kita menemukan fitrah kita dalam kedamaian dan di dalam harmoni yang abadi. Saudara-saudara kekasih, manusia yang cerdas itu sangat menghargai kebenaran. Ahli filsafat berkata, man of value. Manusia itu makhluk yang membangun nilai. Sekalipun dia kaya raya dan sukses, tapi ketika terbukti dia tidak mendapatkan kekayaan itu dengan baik, tidak benar, hancurlah martabatnya. Maka manusia menurut Alkitab sebagai gambar Allah adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi manusia mencintai kebenaran. Manusia mencintai hukum dan keadilan. Para ahli hukum mengatakan kebenaran itu hukum.
Kalau belum ada hukum, ya tidak ada kesalahan. Itu satu nilai yang memaksa. Hukum kalau tidak diturut akan berakibat. Maka banyak kepercayaan membangun kasualistis, hukum sebab akibat. Tetapi satu kenyataan, tidak semua orang jahat itu sengsara, tidak semua orang baik itu nyaman. Apa yang salah? Inilah yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua untuk mencari keadilan. Hukum melahirkan kepastian dan keharusan. Hukum gravitasi akan menghambat dan akan mempercepat jatuhnya satu benda ke bumi. Dan ini suka tidak suka dialami oleh semua benda. Semakin tinggi dia jatuh, semakin hancur dia karena gravitasi. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita dalam mencari kebenaran dan hatinya. Karena hukum itu memaksa, maka hukum itu berkaitan dengan kekuasaan. Sampai hari ini manusia belum mempunyai kesepakatan yang utuh tentang sumber hidup atau kausal prima, awal daripada semua yang hidup. Ilmuwan membangun teori evolusi untuk menyatakan bahwa asal hidup itu adalah ledakan besar atau Big Bang yang kemudian pecah menjadi semesta alam. Bagian dari pecahan itu adalah kabut yang berpijar, yang berputar, itu yang menjadi bumi. Bumi yang mendingin kemudian membangun bentuknya sendiri seperti yang kita tinggal sekarang ini, melahirkan kehidupan, yaitu munculnya binatang bersel satu. Dalam evolusinya menjadi binatang bersel banyak, menjadi ikan, menjadi amfibi untuk hidup ke darat. Kemudian yang ke darat terus maju ke depan menjadi reptil. Dan reptil itu kemudian menjadi vertebrata atau binatang bertulang punggung, menjadi primata. Dan salah satu dari primata itu sejenis kera yang berjalan tegak, Pithecanthropus erectus, menjadi nenek moyang dari manusia. Sayangnya teori ini belum lengkap, karena ada missing link. Ada perubahan daripada Pithecanthropus erectus ke manusia yang belum ada buktinya. Jadi teori ini sebenarnya masih bersifat hipotesa, belum full scientific. Tapi sebagian besar ilmuwan mempercayainya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai orang beriman, maka saya percaya pada teori lain, yaitu teori penciptaan. Buku kita, kitab suci, Alkitab, adalah satu-satunya sumber yang agak lengkap menceritakan tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan semesta alam, bagaimana Allah menciptakan bumi dan manusia sesuai dengan yang ditulis kitab suci. Tentu saja tulisan Alkitab ini tidak bisa dibuktikan seperti scientific, sehingga timbul beberapa masalah yang menggelitik, misalnya umur bumi, misalnya proses evolusi dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Tetapi yang kita mau soroti sekarang adalah keadilan dan hukum Allah. Ada pertanyaan besar.
Kalau benar Allah itu pengasih dan penyayang seperti yang dikatakan Alkitab, mengapa banyak kesusahan? Mengapa banyak orang jujur yang baik yang menderita, tetapi banyak orang jahat yang makmur? Hal ini bukan saudara dan saya saja yang bertanya. Bahkan Alkitab mengatakan Nabi Ayub, orang yang saleh itu juga bertanya, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat, dan keturunan mereka bersama mereka dan anak cucu mereka diperhatikan oleh mereka. Ayub 21 ayat 7 dan 8. Maka di mana keadilan dan kebenaran Allah itu dapat kita pahami. Inilah satu penulisan untuk mencari keadilan Allah melalui sisi hukum dan keadilan yang tidak mudah. Menurut ilmu hukum, kebenaran adalah keputusan akhir dari hakim. Selama dalam proses, seorang tertuduh atau terdakwa belum boleh dinyatakan salah selama belum diputuskan hakim. Inilah yang disebut presumption of innocence. Ini yang disebut equality before law, kesamaan di depan hukum. Oleh karena itu mari kita belajar dalam hubungan manusia. Negara kita, Republik Indonesia, membangun satu pemahaman bahwa kuasa kehakiman adalah kuasa atas nama Allah. Hakim adalah wakil Allah. Maka semua putusan hakim pro justisia, demi ketuhanan yang Maha Esa. Menyadari keterbatasan manusia, maka di dalam peradilan manusia ada tingkat-tingkatnya. Tingkat pertama pengadilan negeri, tingkat kedua pengadilan tinggi, ada tingkat mahkamah agung. Bahkan masih ada kesempatan untuk peninjauan kembali kalau putusan hakim dianggap tidak tepat atau menyimpang. Inilah satu hal yang sangat bagus, sehingga di dalam adigium atau nilai dasar hakim yang memutuskan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan hati nuraninya, berlaku satu pepatah adigium dasar. Lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya sebelum hakim memutuskan, maka seseorang tidak bisa disebut salah atau benar. Bagaimana dengan Alkitab? Maka saya pikir adigium atau pandangan hukum yang baik itu bisa kita gunakan untuk belajar Alkitab. Mari kita lihat Alkitab sebagai satu risalah peradilan. Bagi umat beragama, bagi kami umat Kristen, Alkitab adalah sumber kebenaran. Alkitab adalah firman Allah. Bahkan begitu sakralnya kitab suci, maka kitab suci sering dianggap sebagai mantra untuk mengatasi masalah, mantra sakti untuk menjawab kesulitan. Saya kira ini juga tidak terlalu tepat. Kita ingin melihat Alkitab sebagai sumber kebenaran dan keadilan Allah yang bisa kita cerna. Kami sebagai orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita dan Guru kita. Mengatakan
Kamu menyelidik kitab suci, sang kamu olehnya kamu peroleh hidup kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39-40. Artinya kitab suci bukan mantra untuk selamat. Alkitab adalah buku pelajaran tentang kehidupan untuk menjadi benar di hadapan Allah. Dan bagi saya, contohnya adalah Yesus Kristus yang diperkenan Allah. Satu cerita yang menarik, bagaimana orang Kristen kurang tepat mewakili kebenaran Kristus adalah kisah Mahatma Gandhi, bapak bangsa India. Suatu saat ketika dia belajar di London, dia tertarik kepada kekristenan. Suatu hari Minggu, dia mencoba ingin ikut kebaktian. Dengan kerapian dan kepantasan, dia datang ke gereja di Birmingham. Tapi ketika dia mau masuk, kakinya terhentak, berhenti. Karena di depan gereja ada tulisan besar, "Colors and dogs prohibited enter." Kulit berwarna dan anjing dilarang masuk. Sakit hatinya. Maka sejak itu Mahatma Gandhi tidak pernah kepingin jadi Kristen. Tetapi bukan berarti Alkitab tidak mempengaruhi dirinya. Gandhi membaca kitab suci, dan Gandhi sangat tertarik pada ajaran Yesus Kristus, terutama khotbah di atas bukit. Maka dalam salah satunya bukunya, Gandhi menulis, "It was not Christianity that attracted me, but the life of Christ." Bukan kekristenan yang menarik hatiku, tetapi hidup Yesus Kristus. Saya kira pandangan Gandhi ini akan mewakili pandangan umat manusia sedunia yang sehat, sehingga kita menanti pemahaman Alkitab yang benar, sehingga ajaran Yesus dan kehidupan umat Yesus serasi. Sehingga orang-orang beriman akan sama seperti Yesus, dan Allah akan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi kalau Yesus sampai akhir hidupnya, dia bisa hidup benar, tidak berbuat dosa, tidak menipu, dan tidak ada dusta dalam mulutnya. Alangkah indahnya kalau umat Kristen bisa hidup seperti Yesus. Untuk itulah, mari kita belajar hukum dan keadilan yang sangat dihormati oleh Yesus Kristus, supaya kita bisa ambil bagian di dalam kehidupan kekristenan yang sebaik-baiknya. Jadi jelas, Alkitab menunjukkan prosedur dan proses peradilan Allah secara utuh untuk dipahami manusia, yang juga sekaligus menjadi objek dan subjek dari peradilan itu. Selama ini banyak pertanyaan muncul dalam benak kita terkait dengan kemahasegalaan Allah. Bagaimana dosa bisa hadir? Bagaimana Allah yang sama menciptakan kebaikan dan kejahatan? Bagaimana nasib manusia? Apakah Allah itu menetapkan dengan takdir atau tidak? Saudara-saudara kekasih, bagaimana memahami kasih dan keadilan Allah? Maka melalui buku ini, kita mencoba untuk melihat kebenaran Allah, untuk kembali kepada fitrah Allah,
melalui pemahaman hukum dan keadilan yang ada di dalam Alkitab. Bahkan dengan kemajuan iptek, pertanyaan besar seperti yang ditunjukkan oleh Karen Armstrong. Apakah Allah yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Allah? Sebagai orang yang beriman, kita yang berpikir, kita membaca Alkitab. Mari kita tunjukkan jawaban kita. Bahwa Alkitab bukan mantra, bukan dongeng. Alkitab adalah risalah peradilan Allah yang harus dipahami dan ditaati untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Ada satu hal yang terakhir, bagaimana sikap kita kalau kita berada dalam proses peradilan. Peradilan sebagai puncak penentuan kebenaran mempunyai syarat di mana kita harus menghormati hukum dan menghormati prosedur peradilan. Kita tidak boleh berbicara sembarangan, bersaksi sembarangan. Maka ada tertulis, jangan tambah dan jangan kurang. Jangan berbicara melebihi bunyi hukum yang tertulis. Untuk itu saudaraku, selama ini kita belajar agama dengan ortodoksi yang kaku dan saling bertentangan, seolah-olah kebenaran itu ya seperti yang dikatakan para pemimpin agama. Saya mencoba memahami cara berpikir orang-orang Yahudi. Mereka percaya pada tulisan-tulisan para rabi, termasuk Kabalah. Dan salah satu yang menarik dari cara belajar mereka tentang Alkitab, siswa Kabalah menulis, the fundamental rule had laid down by the author of the Zohar was that it was a duty to question everything in the Bible. Why? The Zohar recognized that religious authority can be abusive and stretch beyond the permissible boundaries. This can come about only when religious inquiry to stiff and ignorant flourish. Zohar jilid 1 halaman 23. Alkitab ayat-ayatnya harus didalami, dipertanyakan sampai habis supaya dipahami, bukan untuk ditelan sebagai dogma. Inilah introduksi yang sangat bagus yang saya gunakan untuk menulis tesis Oktober, iman yang berpikir, memulihkan fitrah Allah dengan kembali kepada keadilan dan hukum Allah melalui Alkitab. Mudah-mudahan dengan cara membaca, cara menghormati, dan cara belajar yang rendah hati, jujur, kita bisa sampai kepada pemahaman yang utuh. Semoga Tuhan melindungi kita. Amin.